Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 11 Januari 2020. Seperti biasa Radio Solo Tarahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Ahlan wa Sahlan, dan kembali juga kami menghadirkan narasumber kita yang sudah 4 kali kalau salah nih kita undang, karena beliau ini nggak habis-habis ya, dari Kang Momon Kang Momon S. Maderoni, orang Majalengka ya. Beliau ini kalau kita ngobrol ke dia apa aja bisa ngobrol, mulai dari masalah mobil, masalah bagaimana kendaraan, masalah aspal, masalah elektro, masalah fisika, jalan-jalan. Beliau kan ini termasuk solis traveling. Jadi kemana-mana, ke Malaysia, jalan itu dengan sendiri, nyari aja, sendiri aja, kemana-mana tuh sendiri. Karena kalau sendiri enak, kata misalnya kita melihat ada masjid tua yang unik. Kalau kita mau rombongan kan kita mesti ngikutin yang lain. Kalau kita nyelonong aja masuk, nggak usah pakai permisi sama yang lainnya. Kita undang kembali Kang Momon Maderoni, Kang Momon S. Maderoni, lahirnya di Majalengka tanggal 11 Februari tahun 58, SD sampai SMA di Jatiwangi di Majalengka, kemudian kuliah di STTN, sekarang nama ISTN ya, jurusan elektro, pernah jadi guru fisika juga di SMA berapa tuh? 48. Punya anak, saking hobinya traveling, anaknya dikasih nama dengan nama gunung. Yang pertama Rinjani, yang kedua namanya Krakatau pria. Mereka sudah dewasa semua, hobinya juga sama, traveling. Assalamualaikum Kang Momon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Krisna, jumpa lagi ini untuk yang keempat kali ini. Itu kalau kesini mobilnya ganti aja, biasanya pakai Land Rover. Oke, WA selanjutnya dari Ibu Juni di Ciputat. Assalamualaikum Kang Momon. Umumnya wisata kan identik dengan menyiapkan uangnya karena butuh sarananya seperti alat transportasi, akomodasi dan lain. Untuk orang-orang tak berpunya, bukankah mereka juga butuh rekreasi, wisata, piknik atau apalah namanya? Bagaimana menurut Kang Momon, adakah lokasi rekreasi tak berbayar atau terjangkau seperti taman kota, tempat bermain, pantai tak berbayar, bukannya area dimiliki hotel dan lain untuk kalangan tak mampu yang disediakan pemerintah? Apa pantauan Kang Momon dalam hal ini? Silakan. Dari Ibu Juni di Ciputat. Wah, ini pertanyaannya bobotnya sangat bobot. Oke, Bu Juni di Ciputat ya, terima kasih. Bicara tentang menikmati, memang semua adalah hak semua orang ya untuk menikmati alam Indonesia ini. Saya masih melihat dengan cara-cara sederhana masyarakat yang katakanlah yang seperti Ibu katakan ya. Kadang-kadang saya sering melihat itu dengan mobil pickup, walaupun mungkin dari segi lalu lintas itu mungkin salah atau apa, tapi itu satu fakta ya, bahwa mereka masih bisa berwisata dengan rame-rame di mobil pickup, ditutup atasnya pakai terpal gitu ya, kemudian turun hanya nyari tempat terbuka, ya tempat terbuka di mana di situ gelar tikar, makan sama-sama gitu. Dan kalau bicara tempat seperti itu, memang kalau di Jawa ya artinya kita harus agak ke pelosok ya, karena memang sudah banyak itu menjadi bagian yang dikelola, dalam tanda kutip ada yang memang dikelola, ada yang memang dimiliki. Nah, jadi kalau Ibu tanya misalnya di mananya, masih ada di beberapa ya. Misalnya di pantai selatan itu masih banyak yang daerah terbuka. Kita yang bisa seperti. Saya pun kadang-kadang begitu, Bu. Jadi kalau misalnya saya harus buka tenda, ya saya cari tempat yang masih gratis seperti itu. Saya buka tenda, saya tidur situ. Gitu. Assalamualaikum Kang Momon. Kok Kang Momon nggak cerita kuda? Cerita kuda dong. Gimana kabar kudanya? Ada berapa sekarang kudanya? Sebetulnya kuda ini milik anak saya ya, Krakatau ya. Saya kuda saat ini sedang
yang jadi andalan nih satu sedang disekolahkan di Lembang, di Derens ya. Sekolah apa tuh? Sekolah dianya sendiri kan baru 4 tahun kan. Jadi kuda tuh harus tahu perintah suruh jalan, harus tahu suruh perintah lari dan sebagainya. Nah itu sekolahnya di Lembang ya? Di Lembang itu kan ada Derens ya. Jadi saya minta dititipkan di situ untuk dilatih lah gitu ya, supaya dia tahu. Dan itu melatihnya juga kan untuk kebutuhan apa gitu. Ada untuk kebutuhan lomba pacu, ada yang untuk kebutuhan untuk keindahan, ada yang untuk endurance, jadi berlain-lainan. Nah, ya masih ada sih gitu. Tapi bicara dengan wisata sebetulnya cukup menarik sebenarnya dengan kuda kan. Di Indonesia ini wisata kuda itu kebanyakan di taman, ya kan? Anak kecil gitu, kemudian dituntun bayar gitu kan. Kalau di luar sebetulnya potensi juga. Ini sebagai bagian dari petualangan juga, adventure. Jadi petualangan berkuda di Indonesia nih saya belum nyoba kan ya, tapi saya dapat referensi itu di Salatiga. Itu tamu itu memang disediakan naik kuda, masuk ke pelosok pedesaan, lihat sawah-sawah gitu kan. Diajarin cara menggunakannya. Memang sudah siap. Sudah siap. Hanya diajari sebentar, kemudian naik, dia nanti jalan, keliling udah desa tim itu, keliling ke kampung, kemana, ke hutan, camping semalam. Kemudian besoknya pulang lagi, udah sediain tenda dan sebagainya. Nah di luar itu sangat dikenal gitu wisata ini. Jadi wisata bertualang dengan kuda ya. Nah ini di kita belum menjadi sesuatu yang populer, tapi hanya sebatas bahwa di tempat itu bayar, katakan di pantai di Jogja gitu ya. Belum ada yang ke adventure seperti itu. Ya mudah-mudahan lah gitu ya. Ada, mungkin saya akan nyoba gitu. Iwan dan Awad, Kang Momon ini rumahnya memang memungkinkan untuk melihara kuda karena rumahnya itu luas, asri, banyak tanaman-tanaman langka dan barang-barang langka ya. Meja-meja langka yang unik-unik lah, terus sepeda-sepeda juga yang sepeda apa namanya? Ontel yang dari tahun Republik. Ada sana mesin jahit segala rupa ya. Dan suka disewakan untuk ini ya Pak, untuk arisan, untuk acara-acara pertemuan juga ya? Iya, ada beberapa. Mulai-mulai sih enggak, teman orang suka pakai ya? Iya, jadi ya sebetulnya formal diumumkan tidak ya, tapi ya suka ada yang pakai komunitas untuk kumpul sepeda dan sebagainya gitu ya. Ada yang memang hanya untuk melihat pohonan gitu kan. Nah ini pohonan juga bicara juga adalah sebenarnya wisata juga gitu ya. Saya yakin itu anak-anak muda sekarang udah nggak kenal lagi jamblang, duet. Udah, pohon 66. Oh iya, 66. Enggak tahu lagi budaya tentang apa namanya itu? Nabun. Nabun tahu Kang ya? Nabun bakar sampah. Bakar sampah pagi-pagi ya, karena kita nyapu dulu. Nah, ini sebetulnya saya terus terang aja ya. Jadi saya ingat zamannya Pak Ali Sadikin. Ya kan. Itu condet itu kan dibikin cagar budaya, di mana tidak boleh dibayar. Seharusnya seharusnya sekarang juga terpikir, karena dengan kita hanya membangun, akhirnya itu tanaman juga hilang beberapa. Anak muda sekarang Betawi udah nggak kenal lagi misalnya jamblang, 66 ya. Ini di sini Kalimanggis karena banyak pohon manggis, tapi sekarang tinggal beberapa pohon aja ya. Dulu Kalimanggis nih pohon manggis di mana-mana. Ya itu lihat nama-nama di Jakarta kan dari mulai Kebon Sereh, Kampung Dukuh di sini, Jeruk, Perapatan Jengkol. Perapatan Jengkol tahu nggak kan? Iya. Perapatan Jengkol nggak jauh dari sini, di Kampung Dukuh ini ada perempatan disebut Perapatan Jengkol. Dulu ada jengkol, sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Semua itu nama buah-buahan. Iya. Ya kan? Tapi sudah nggak ada. Kayak Gandaria itu kan Gandaria. Saya sih terus saja di sisi penikmat wisata seharusnya ada satu kebijakan di mana itu daerah itu memang harus dijaga seperti itu. Keranggan daerah sini kan terkenal durennya. Iya. Ya, duren Keranggan kan sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Dulu tuh di zaman Belanda katanya kalau mau nebang pohon nangka juga mesti izin dulu tuh, nggak boleh sembarangan. Kita harus belajar sekarang ini orang-orang milenial adalah ke Baduy. Baduy pun akan ribut kalau satu pohon ditebang gitu kan. Jadi kita ini udah budaya nanam pohon sudah nggak ada. Dulu di depan rumah tuh pasti ada pohon. Assalamualaikum Kang Momon, saya kalau tidur di tenda takut ada orai katanya, takut ada ular. Itu betul nggak kalau kita naburin garam di sekelilingnya maka ular akan takut atau gimana? Oke. Saya sebetulnya bukan ahli ular, cuman pernah saya mengadakan, jadi kami camping, kami mengundang komunitas pencinta ular, ya. Dan itu dibuktikan memang.
Jadi itu adalah paradigma atau itu yang salah gitu, Salah, bahwa ya? dia takut Dengan garam. enggak gitu biasa. Nggak Gitu. takut ternyata. Kemudian ular itu ternyata juga tidak bisa mendengar. Hah? Jadi kalau kita ngusir itu ular dia tuh diam aja. Oh, enggak, dia tidak bisa mendengar? Enggak, iya Tidak. betul. Jadi ada yang dia itu sensornya itu ke gerakan, misalnya kita ke tanah tuh ada getaran Takutnya tanah. kita nginjek, nah itu Nah, yang paling ngeri itu. ada yang ya ada getaran dia ngelawan. Kalau memang dia itu sensitifnya terhadap getaran, ya kita harus diem gitu. Ada yang sensitifnya itu terhadap cahaya. Jadi kalau kita bawa cahaya dia akan ngejar cahayanya, kita harus matikan. Kalau ada bilang katanya ular itu takut garam, itu saya pernah melihat itu tidak gitu. Kemudian Malah dicicipin kali. ada lagi yang menariknya itu. Ini bicara tentang ular ya. Itu ketika ngelilit itu orang kita kan kepalanya ya. Ternyata waktu saya lihat itu sebetulnya buntutnya. Kuncinya di buntutnya. Oh. Buntutnya itu dibuka baru gitu. Oh, jadi kita pegang buntutnya, bukan kepalanya? Di lilitan. Kita buka lilitannya itu dari Tidak, ekornya ya? Iya, dari ekornya. Ini untuk tadi penanya, jadi saya sih melihat sendiri tidak dengan garam tidak takut gitu. Kang Momon mau tanya nih, kalau kita tidur di tenda, itu tidurnya jam berapa Kang Momonnya? Karena suka nggak bisa tidur. Wah, Tanya tidurnya jam berapa kalau di tenda? Oke. Lucu juga nih. Oke ya, ini menyangkut kenyamanan mungkin Kang ya. Ini jadi hubungan kenyamanan. Kalau tenda itu jangan bayangkan sekarang tuh tenda kayak zaman saya dengan Kang Krisna masih muda gitu ya, cuman pakai flysheet gitu, segitiga bentuknya, bawahnya pakai apa gitu kan. Sekarang tenda sudah modern. Bahkan sekarang menurut saya yang paling praktis juga kalau yang bawa mobil nih ya, itu tenda pelbed. Jadi pelbed udah di atasnya udah tendanya. Ketika buka pelbed, berarti kan kita tidak berhubungan atau tidak tidur di atas tanah langsung, itu hangat gitu. Nah itu banyak sekarang tenda itu yang sudah modern sekali ya, jadi lebih nyaman lah. Kalau ditanya tidurnya kapan ya tergantung kalau saya capeknya gitu. Oke.